Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi muttaqo. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai kepada bulan yang sangat utama, yang mengandung bermacam-macam hikmah, mengandung beberapa fadilah, yaitu bulan Sya'ban. Sudah dikenal dan sudah masyhur dan mayoritas bahwa bulan Sya'ban ini adalah menjadi harapan atau menjadi wadah untuk kita menutup amal yang selamanya 1 tahun itu. Kalau kita ingat perkembangan waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi tahun demi bulan, kita ini dituntut oleh waktu, maka harus kita pandai mengatur waktu. Karena kebanyakan banyak orang hanya tahu mengatakan time money, waktu adalah uang, tapi tidak bisa mengatur waktu. Kita selama sehari semalam ya menempuh waktu 24 jam, di mana amal-amal ini kalau kita hitung untuk mengatakan terhadap umur demi untuk nanti mengatakan waktu seakan-akan sangat minim. Justru itulah kalau umpama kita ini selama setahun itu mungkin ya sudah dalam keadaan tidak layak mungkin. Nah, dengan demikian adanya bulan Sya'ban ini adalah suatu pemungkas atau katakanlah penutupan amal dalam selama setahun. Kadang orang tidak percaya adanya Sya'ban ini bahwa amal setahun itu diangkat. Ya, dalam satu kitab Qalal ulama itu ya ada mengatakan amalal ibad turfa'u illahi ta'ala bisalati darajatin aw aqatin, bahwa amalnya hamba manusia ini ditambahkan kepada Allah dalam 3 sisi. Artinya tiga bagian. 1, amal yaumi. Dan dalam sehari semalam ini dalam hadis disebutkan tata'aqubu al-malaikatu sama wal ardi. Sehari semalam ini pada waktu misalkan malaikat malam itu mencatat selama malam suntuk. Nah, pada subuh itulah dicatat dan diangkat itu amalnya sehari semalam, siang semalam. Terus tata'aqubu malaikatun nahar, baru diganti oleh malaikat siang yang mencatat sejak subuh sampai asar, lalu maghrib itu diangkat itu. Ini amalul yaumi. 2 yaitu amalu usbu'i, itu amal selama 1 minggu diangkat ini. Makanya Rasulullah itu ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah, kenapa kamu itu puasa bulan Senin, hari Senin? Yaumul itu, saya lahir Senin. Bahkan dalam riwayat bahwa hari Senin ini termasuk juga amal mingguan itu diangkat. Setelah itu Rasulullah tanya lagi, Nabi, kenapa kamu kok puasa hari Kamis? Kenapa Nabi? Oh, Kamis itu amal selama 1 minggu itu diangkat di taban. Uhibbu an tu'rada amali. Jadi malam Jumat itu diangkat. Diangkat itu mingguan. Bahkan sahabat bilang, Rasulullah, kenapa Rasulullah kok sibuk-sibuk itu pasal semacamnya? Kenapa ibadah? Misalkan Rasulullah ini kalau saya lihat Nabi ini puasa pada bulan Sya'ban ini melebihi dengan yang lain. Nabi jawab, ini bulan Sya'ban ini ya sahlul
ya yuhnas, artinya pada bulan yang dilupakan oleh manusia, karena bulan Sya'ban ada di tengah antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Dengan demikian saya berbanyak ya berpuasa pada bulan-bulan Sya'ban ini, dan sangat besar utama dan manfaat kalau saya atau kita ini puasa dan memperbanyak amal ibadah, lebih-lebih misalkan ya tahtimul Quran dan ibadah malam, karena kebanyakan orang lupa ibadah malam ini. Terus kemudian amal ya itu itu sanawiyin gitu sini. Amal yang diangkat ya oleh malaikat itu 1 tahun, yaitu kebetulan pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Dari utamanya tanggal 15 Sya'ban ini, bahkan sementara ulama dia mengatakan bahwa Al-Quran pun adalah diturunkan tanggal 15 Ramadan. Cuma yang masyhur itu adalah 17 Ramadan. Nah, di sini. Kemudian apa sana manfaat kedua fungsinya? Yaitu di antara baca Yasin misalkan. Kalau masalah solat hadis yang menangkan solat malam itu masih berkurang begitu aneh kan, masalah itu. Ya, kemudian baca Yasin permohonan Yasin misalkan baca Yasin sebanyak 3 kali mungkin. Di antaranya untuk panjang umur. Kadang orang ini mengartikan panjang umur ini kadang-kadang ya salah terus ya. Salah konsep. Saya katakan panjang umur kadang-kadang ini kalau sudah ronok baru tidak, ya sudah agak ronok, sudah tidak tahu apa-apa itu mati dikatakan panjang umur. Itu bukan dikatakan panjang umur itu dan ada lancang odi itu. Lancang odi. Maka Nabi pernah berdoa. Rasulullah nggak ini. Ketika siap selesai sembahyang Nabi doa. Apa kata Rasulullah? Wa na'udzu min udalatil umur. Mudah-mudahan saya tidak sampaikan pada umur yang lebih hina. Maksud hina apa? Kalau sudah ya takut dia kata lebih hina. Sebab seperti anak-anak kalau biasakan kadang-kadang ya bermain yang tidak sopan, bermain kadang-kadang dan yang itu yang masih anak kan masih umurnya kurang. Loh, kalau sudah umur panjang kan lebih hina ketimbang anak-anak. Maka Nabi itu ya doanya wa na'udzubika min an udalatil umur. Sehingga kembali kepada pikir anak-anak lagi. Nah, kemudian dua ya berdoa untuk murah rezeki. Kadang ini murah rezeki ini begini sebenarnya ya kan. Orang kaya rezeki banyak mobil, banyak sawah, banyak toko, banyak uang dan semacamnya. Belum tentu ini menyenangkan. Kekayaan ini kita kata Rasulullah, innamal wina winan nafas. Kaya ini kaya diri. Kadang-kadang orang ya kalau umpama dirinya nafsunya ini tidak merasa puas, biarpun punya kapal ya kan, punya apa saja, kurang terus itu. Jadi innamal wina winan nafas begitu. Jadi wina ini adalah merasa cukup dan begini. Kebanyakan orang nggak ini. Orang setiap hari itu kadang-kadang itu lupa ya kan. Maka dengan Allah wala tansah nasibaka minad dunya. Apa tugas jangan lupa. Sekarang terus terang sudah nyampe kepada tanda kiamat sudah. Nyampe pada tanda, artinya orang kadang berpacu untuk apa? Untuk mencari kekayaan, pembangunan dan semacamnya. Bahkan sekarang bangun masjid itu sudah junggandengan ya kan. Padahal dalam Askia itu disebutkan. Dalam Askia kalau tidak keliru saya pernah ngaji pada Ketuan Mesir, waqna bitarkil mustahama musila mimmat amin wa malabisin wa nasila. Ini artinya sabarlah bisa kil mustaha. Sabar bisa kil mustaha dengan meninggalkan apa yang sangat diinginkan. Mimmat amin dari makan. Sekarang ini makan kadang-kadang tak dikontrol sehingga banyak orang-orang kadang-kadang ya penyakit itu kadang-kadang karena faktor makanan. Banyak. Nah, jadi apa yang mau dimakan belum dikontrol. Ya mimmat amin. Wa malabisin juga pakaian. Kebanyakan orang-orang sekarang ya maaf ya, pakai pakaian itu kadang-kadang bukan berkaca pada baju muslim tidak, tapi berkaca pada baju orang barat.
mau lihat di mana-mana TV tayang-tayang itu ya kan, kadang-kadang ya itu pekerjaannya itu tidak sesuai dengan apa, dengan syariat Islam di situ. Nomor 3, terus mimma wa manazila, masalah tempat. Sekarang ini kan bangun saya jumpa ini. Tapi kalau masalah ibadah, coba contoh bagaimana seperti ibadahnya Rasulullah. Rasulullah ibadahnya tuh di sininya tekar bengkak, tekar bengkak. Kakinya sudah tekar bengkak kan. Bengkak. Rasulullah itu saat itu ditanya oleh sahabat, Rasulullah kamu kok ibadahnya malam seperti itu? Rasulullah pas seperti itu, padahal Nabi itu dosanya yang akan datang sudah diampun, apalagi yang belum. Apa Nabi jawabnya? Apalagi an akun abdan syakuro. Ini jawabnya Nabi. Apalagi an akun abdan syakuro. Apakah saya tak termasuk orang hamba Allah yang saya senang bersyukur kepada Allah? Jadi kan kagum orang itu, kan Nabi sudah dijamin surga kok masih begitu kan? Itu sebagai contoh terhadap apa? Terhadap kita terutama kan. Terakhir itu sekarang berlomba-lomba membangun. Ini tandanya kiamat sudah. Tanda kiamat sudah bangunan di mana sudah ada. Bahkan dalam hadis kalau tidak keliru ya begini. Sekarang ya maaf, orang membangun masjid ini sudah sekarang sungut-sungan sudah nggak ini ya dalam hadis sebutkan wala taqumus saah hatta yatabanna subil masajid. Jadi termasuk tandanya kiamat seperti itulah. Artinya mereka hanya bangun untuk ya lebih ya agar nanti maksudnya lebih mentereng, lebih mapan, tapi jamaahnya semakin kurang. Inilah termasuk di antara tanda-tandanya. Ya, para pemirsa dan ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang mungkin ini sekedar hikmah masuknya bulan bulan Sya'ban, dan juga jangan lupa doa ketika itu moga-moga panjang umur dan kelak. Jadi pertama mudah-mudahan tebal iman, kemudian murah rizki, ya yang halal, kemudian itu panjang umur. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada saya pribadi ya, dan barangkali sana sini ada hal-hal yang kurang mengenangkan, kesalahan, ketepalan, ketidakselerahan karena saya selaku manusia biasa. Mohon maaf yang tidak terhingga. Awalan wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.